sampah plastik Indonesia dalam sehari mencapai 175.000 ton atau sekitar 64 juta ton per tahun. Kondisi ini menjadikan negara kita sebagai produsen sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Cina. Fakta ini cukup memprihatinkan karena plastik dikenal sebagai bahan yang sulit diuraikan dan bahkan butuh waktu ratusan tahun untuk memusnahkannya. Sampah plastik menjadi problema lingkungan yang begitu pelik di Indonesia karena sulit diuraikan. Karenanya, kita sangat berterima kasih kepada pihak yang dapat memanfaatkan sampah plastik tersebut. Dan itulah yang dilakukan sang kreator kita kali ini, Soson Garsoni, yang membuat aneka mesin penghancur plastik menjadi energi listrik. Lalu seperti apa caranya? Bersama saya Astri Nur, inilah sang kreator. Aktivis lingkungan dari Banjaran, Bandung, Soson Garsoni, sudah lama dikenal sebagai inovator mesin-mesin pengolah sampah. Berbagai alat telah ia ciptakan dari limbah sampah yang tak bermanfaat menjadi energi yang terbarukan. Sekarang, alumnus IPB ini tengah mengembangkan mesin pemusnah sampah plastik menjadi energi listrik dengan metode pyropolis. Pak Sonson, iya, Astri. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik, terima kasih. Nah, Pak, kenapa sih mesti listrik gitu? Oh ya, karena listrik itu peradaban masa depan akan bergantung semua kepada listrik. Mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik, termasuk masak-memasak. Itu nanti akan bergantung kepada listrik. Iya. Nah, katanya kan Pak, listrik yang dihasilkan di sini itu berasal dari sampah plastik. Oh ya, benar. Apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak kenapa gitu bisa-bisanya gitu menciptakan ide menggunakan sampah plastik untuk menjadi dihasilkan sebagai energi listrik? Ya, karena kita menyadari bahwa sumber bahan bakar dari fosil itu makin terbatas. Di lain pihak ada masalah lingkungan. Listrik tidak bisa diurai secara alami dalam waktu cepat. Ya. Maka kita bisa memusnahkan sampah plastik hanya beberapa jam saja menjadi gas. Ya. Gas itu kemudian menghidupi generator menghasilkan listrik. Ya. Maka dengan dimasukkan on grid ke jaringan PLN, kita bisa menggunakan alat peralatan itu semua berbahan dasar dari sampah plastik. Oh, berbahan dasar. Benar. Saya boleh lihat-lihat nggak yang lain alat-alat yang Oke, lain nanti dari kita sampah plastik? lihatkan juga bagaimana menghasilkan listrik dari sampah plastik kan? Ya. Oke. Terima kasih. Baik, mari. Metode pyropolis memang bukan barang aneh di dunia daur ulang, tapi Soson menggunakan cara baru, yakni pengepresan sebelum limbah plastiknya disuling. Dampaknya, minyak sulingnya menjadi lebih maksimal keluarnya dan tidak ada yang menguap. Dengan bahan limbah plastik seberat 30 kg, maka ia akan mendapatkan listrik sebesar 50 kW. Berbeda dengan sistem pyropolis di tempat lain, jenis sampah plastik di tempat Soson ini bisa dari jenis apa saja dan tak perlu dipilah. Semua limbah plastik yang tak berharga dan yang tak dilirik para pemulung sekalipun, seperti styrofoam misalnya, masih bisa dimanfaatkan. Ini artinya mesin ciptaannya memang bisa diandalkan. Setelah dipres, limbah plastik itu dipanaskan ke dalam reaktor kedap udara yang menggunakan listrik induksi. Karena kedap udara, maka tak ada emisi dalam pembakaran plastik seperti yang biasa terjadi selama ini sehingga lebih sehat. Hasil dari proses pyropolis ini adalah minyak yang setara dengan bensin dan gas bio atau biogas. Inilah kelebihan mesin ciptaan Soson. Karena di tempat lain, kebanyakan mesin pyropolisnya hanya menghasilkan minyak tanpa gas. Dua produk daur ulang ini, minyak dan gas, dipakai Soson semuanya untuk menghidupkan genset hibrid miliknya yang berkapasitas 5 kW. Dan ternyata diesel ini menyala. Nah Pak, tadi kan kita udah nunggu nih 3 jam. Setelah itu gimana? Setelah gitu kita sekarang buktikan aja Bu, bahwa tandanya ini berhasil enggaknya.
mengeluarkan gas, kita jangan terpacu dengan suhu. Sekarang sudah naik lagi jadi 152. Tadi sudah 142 kan. Sekarang 152 udah naik 10. Terus kita buktikan dari sini. Setelah kita buka ini dibakar. Wis, keluar api. Betul. Tandanya ini udah gasnya berarti udah ada asin gasnya. Ya. Kita tutup lagi. Nah, sekarang kita membuktikan untuk ke genset tuh. Ya. Nah, genset ini ada alurnya, udah plastik sebagai membran, itu kan udah dibuka. Nyalain gensetnya, Pak. Iya. Wih, nyala tuh genset. Listrik yang dihasilkan generator ini lewat inverter dialirkan sosong ke jaringan PLN. Alhasil, sampah plastiknya itu bisa menghemat biaya tukang listrik PLN. Fenomenal. Kita bisa mengurangi token PLN ya. Misalnya kita biasa membeli satu hari menghabiskan 50 kWh. Nah, dengan kita masukkan hasil dari pengolahan sampah plastik jadi listrik, kemudian listriknya dialirkan melalui inverter. Ini masuk ke jala PLN, maka kita bisa mengurangi penggunaan listrik dari sumber PLN. Apa yang dilakukan sosok ini secara tidak langsung telah mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan limbah plastiknya menjadi energi listrik dengan cara yang cerdas. Konsekuensinya, orang harus mengeluarkan dana karena rangkaian mesinnya yang cukup rumit untuk pembuatannya membutuhkan biaya. Ya, dengan adanya edukasi ini diharapkan banyak orang yang tahu. Memang memerlukan investasi ya, harus ada reaktor pirolisis, ada generator, sehingga memerlukan modal. Tetapi ke depan semua masyarakat bisa melakukan pembangkitan listrik sendiri menggunakan jala PLN sebagai sarana untuk kita mendapatkan listrik. Seorang staf Soson Hendy Supratman sibuk mengurusi sepeda listrik di Banjaran. Ia sedang mencoba mengisi baterai sepeda tersebut dengan listrik dari limbah plastik. Dan rupanya percobaannya itu berhasil karena baterai sepeda listriknya memang terisi. Ini masih merah, katanya ini masih belum. Kalau nggak hijau, nanti penuh gitu katanya. Oh gitu. Ini masih bisa ini. Dinyalainnya mengendarinya sama seperti motor. Iya, iya. Nanti saya mau nungguin sampai motornya selesai dicas. Saya mau cobain, boleh ya Pak? Boleh silakan. Oke. Untuk membuktikan bagaimana kinerja sepeda hasil dari pasokan listrik sampah plastik ini, saya pun mencoba menaikinya. Ternyata tidak ada masalah sama sekali. Sepeda listrik ini bisa melaju kemana-mana saat saya mengendarai. Nah, ini nih salah satu bentuk pemanfaatan dari energi listrik yang berasal dari sampah plastik. Tadi saya udah main, nyobain bolak-balik, seru banget soalnya ini nggak usah dikayuh sama kita karena udah menggunakan energi listrik. Dan tentunya masih banyak lagi alat-alat yang lainnya menggunakan energi listrik berasal dari sampah plastik. Tetaplah saksikan sang kreator. Selain bisa untuk menjalankan sepeda listrik, energi dari sampah plastik juga bisa digunakan untuk memasak. Ini dibuktikan murid PKL di tempat Soson yang memasak aneka makanan dengan Magicom. Uniknya, Magicom punya Soson ini bukan hanya bisa untuk memasak nasi, tapi juga bisa dipakai untuk merebus dan menggoreng. Kelebihannya apa sih? Ini kan di pasaran juga udah banyak nih yang menggunakan rice cooker, yang menggunakan energi listrik. Ini apa bedanya sama yang lain? Kelebihannya apa sih? Ini kelebihannya serbaguna kak, Oh, serbaguna. dan listriknya juga bukan dari listrik PLN kak. Oh, listrik. Dari listrik yang sampah plastik tadi.
Wah, jadi ini juga selain kita bisa masak serbaguna di sini, tapi juga kita berupaya untuk menjaga lingkungan karena ini listriknya dari sampah plastik tentunya. Karena memasak dengan Magicom dan bukan dengan kompor listrik, maka pemakaian dayanya menjadi lebih hemat. Bahkan bisa beberapa kali lebih hemat jika dibandingkan dengan gas LPG. Selain itu, memasak dengan Magicom menurut Soson juga lebih bersih dan bisa dilakukan di kamar tidur. Nah, Pak, apa sih keunggulannya pakai produk Magicom yang udah dimodifikasi ini? Ya, itu untuk membantu masyarakat luas ya, agar bisa lebih murah memasak. Karena semua kegiatan masak bisa dilakukan oleh alat modifikasi ini, maka memasak lebih bersih. Bisa di dalam kamar, kemudian lebih murah. Karena kalau kita menggunakan listrik masak 1 jam, itu ini hanya 350 watt, berarti 0,35 kWh. Sedangkan tarif PLN itu 1 kWh itu Rp1.500. Jadi memasak 1 jam itu cukup dengan Rp500. Kunci dari Magicom unik milik Soson adalah kreativitas dan modifikasi. Bersama stafnya, ia membongkar perangkat memasak ini menjadi alat yang multifungsi. Ternyata, komponen yang mereka ganti adalah sekring pemutus arus panas. Pertama-tama kita siapkan alat, semuanya ada di pasaran sekarang. Ini ada spul kabel. Ya. Kalau umpamanya susah nyari spul kabel itu bisa di nggak usah pakai juga bisa. Oh ya. Pertama-tama kedua itu dulu ini ada yang dari tokonya Ya. dibuka, biarin segera rusak juga karena Oh, ya. garansinya garansi kami. Oh. Dibandingkan dengan gas melon, memasak dengan menggunakan Magicom memang relatif lebih aman. Pasalnya, perangkat ini kecil kemungkinan untuk meledak, sebagaimana yang sering terjadi pada gas LPG. Kenapa sih Pak kita harus beralih ke teknologi berbasis listrik ini daripada gas gitu? Karena lebih praktis dan lebih murah. Lebih praktis dan lebih murah tentunya pemirsa. Ibu-ibu tidak usah takut untuk memasang LPG, takut meledak, tidak ada. Oh, Ini terjamin. Tidak kemungkinan ada. resikonya sangat Resikonya kecil. sangat kecil. Di luar masalah permesinan dan elektronik, Soson juga seorang pecinta lingkungan dan tanam-tanaman. Sesuai basicnya yang insinyur pertanian, ia menanam lidah buaya atau aloe vera di lantai 2 rumahnya. Tanaman ini ia pakai untuk membuat hand sanitizer yang sedang ramai belakangan ini. Nah, sumber listriknya diambil dari limbah plastik juga. Pak, saya boleh nggak lihat cara pembuatan hand sanitizer? Ya ini cara membuat hand sanitizer setelah kita tadi dapat minyak aromatika kan. Nah, ini campuran kedua adalah jeli lidah buaya. Jadi lidah buaya, dari lidah buaya yang tadi dipanen, kemudian dipotong-potong terlebih dahulu, mendapat daging atau jeli lidah buayanya, terus diapain? Masukin ke blender. Untuk memperhalus partikel dari lidah buaya yang memberi manfaat nanti kepada kulit. Kita menggosok hand sanitizer ya. Nah, butuh
butuh berapa banyak sih Pak untuk kita menghasilkan hand sanitizer tersebut? Satu botol deh misalnya. Kita butuh berapa banyak lidah buayanya? Ya tergantung, kalau satu botolnya misalnya 500 ml ya, itu dengan lidah buaya 1-2 daun yang besar, Ya. jelinya nanti ditambah dengan alkohol sekitar 400 ml dan ditambah sedikit aromatic oil. Itu akan cukup untuk mendapatkan 500 ml. Oh jadi ini di blendernya sebentar aja ya? Ya, Terus abis gitu digimanain dek? disaring ya. disaring, diambil cuma airnya aja. Selain aloe vera, diperlukan campuran minyak cengkeh dengan alkohol pada pembuatan hand sanitizer. Namun, untuk bisa membunuh virus, maka kandungan alkoholnya menurut Soson tidak boleh kurang dari 70%. Tujuan akhirnya agar alkohol yang terkandung dalam hand sanitizer itu minimal di 70%. Itu yang menurut penelitiannya bisa efektif membunuh virus. Kalau kita memiliki kondisi ada risiko virus ya, dengan menggosok pakai hand sanitizer menjadi aman. Proses pembuatan hand sanitizer dengan lidah buaya relatif tidak terlalu memakan waktu. Saya bahkan bisa langsung mencobanya. Ini hand sanitizer Ya. bisa langsung digunakan ya? Saya gunakan. Yakin Pak? Ya, Harum nih pemirsa. jangan dimakan. Ini dengan bahan aromaterapi tadi dari cengkeh dan juga ada aroma sari-sari buahnya, soalnya etanolnya juga dari sari-sari buah ya. Sekarang saya teteskan ke tangan saya supaya aman, karena tadi saya perjalanan udah jauh. Oh, Banyak virus-virus di jalanan ya, Pak. risiko. Oke, ini bisa langsung kan dipakai kan? Wah, harum. Pembuatan hand sanitizer memang tidak sulit dan bisa dilakukan siapa saja. Namun kelebihan di tempat ini adalah karena mereka menggunakan energi listrik dari limbah plastik. Oke. Coba muncul gak? Sip. Cobain lagi pemirsa. Hop, hop, hop. Wih, muncul lagi. So, Bapak juga coba ya. Harum. Harum cengkeh. Nah, pemirsa, Dan buah-buah. jadi deh ini hand sanitizer-nya Anda bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemui tentunya. Lidah buaya, aromaterapi sesuai selera, dan juga campuran alkohol. Ya. Karena dinilai inspiratif, banyak anak sekolah yang magang, praktek kerja, atau sekedar berkunjung ke tempat Soson. Mereka datang berkelompok untuk menimba ilmu pada sang kreator. Jurusan otomotif dari SMK yang dulu keluar jadi membuka bengkel otomotif, begitu selesai kuliah pas keluar nanti semua motornya pakai dinamo. Apa yang semua kita siapkan tidak lagi bisa digunakan. Masa depan Selain sampah plastik, Soson juga mengolah sampah organik menjadi energi listrik. Ini malah sudah ia lakukan jauh sebelum mengurusi limbah plastik. Pasalnya, limbah organik adalah penyumbang terbesar volume sampah di Indonesia. Halo Kang Hilman. Hai. Nah, Kang Hilman lagi bikin apa nih? Saya lagi ini crushing atau pencacahan untuk sampah organik yang biasa-biasa ada di rumah tangga. Nah, ya Kang Hilman ini pemirsa yang sedang mencacah sampah organik yang nantinya akan menghasilkan biogas yang untuk menghidupi kompor dan juga genset ya. Ya, betul. Proses pengolahannya diawali dengan pencacahan limbah organik dalam grinder. Setelah itu, limbah yang sudah hancur dialirkan ke dalam digester dan difermentasikan. Gas yang dihasilkan dimurnikan dalam purifier, ditampung ke dalam kantong besar, dan kemudian menghidupkan generator via inverter.
Lalu seperti apa Kang ini kerjanya? Ya, untuk proses pertama sih kita harus memilah sampah terlebih dahulu. Untuk yang organik khusus ke sini kita grinder, cacah, nanti masuk ke si bak penampungan ini. Setelah bak penampungan nanti masuk ke reaktor utama biodigestur ini. Nah, dari sini ada masa fermentasi minimal selama 21 hari. 21 hari. Setelah itu nanti ada melewati pemurnian itu. Pemurnian itu untuk memurnikan si gas metana dari si misalkan H2S, CO2. Setelah murni baru kita tampung. Ada penampungan balon. Nah, dari situ baru kita distribusikan bisa ke kompor, terutama untuk si menyalakan genset ini. Dengan limbah organik seberat 75 kg, Soson bisa mendapatkan listrik dari genset sebesar 5.000 watt. Listrik ini on-grid atau nyambung ke jaringan PLN sehingga ikut andil dalam penurunan biaya rekening PLN. Kan tadi udah terbukti ya, Iya, betul. bisa menyalakan sebuah lampu. Iya. Nah, juga menghidupi seluruh rumah yang ada di sini ya. Iya, betul. Nah, menurut Kang Hilman sendiri, ini apa sih udah berdampak belum terhadap masyarakat kebermanfaatan adanya pemanfaatan sampah organik ini terhadap kehidupan masyarakat? Kalau khususnya untuk sampah organik sendiri harusnya emang setiap individu kepala rumah tangga juga bisa mengolah si sampah organik tersebut minimal menjadi kompos. Nah, kalau untuk seperti biodigestur ini emang dikhususkan untuk beberapa kepala rumah tangga. Meski terbukti bisa dimanfaatkan untuk menjadi energi listrik, sejauh ini memang masih sedikit orang atau lembaga yang mau mengolah sampah organik seperti di tempat Soson ini. Kondisi inilah yang seringkali membuat Sosong Garsoni merasa prihatin. Padahal ia telah meneliti dan mengedukasi sampah organik dan sampah plastik bisa diubah menjadi energi listrik. Sampah plastik dan sampah organik terbukti dapat menghasilkan energi listrik yang dapat mencukupi kebutuhan energi rumah tangga. Semoga sang kreator kita kali ini dapat menginspirasi. Tetaplah berkreasi dan tetap menginspirasi. Saya Astri Nur, sampai jumpa di episode sang kreator selanjutnya.